ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala idza tawadda'ta fakhallil lihyataka. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih akan membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari. Masih berkenan tentang babul wudu'i, bab yang membahas ibadah wudu. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu faqala, telah mendatangi aku, kata baginda Rasul, malaikat Jibril alaihi salam sebagai pimpinan para malaikat dan wasilah jembatan Allah mengajarkan ilmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata malaikat Jibril kepadaku, kata baginda Rasul, idza tawadda'ta fakhallil lihyataka. Wahai Muhammad, jika kamu berwudu maka sela-selain janggut. Bagi yang tebal, yang gak tebal cuman 3 doang, gak usah perlu digituin 3 itu, jadi nggak perlu disela-selain. Tapi kalau tebal tuh maka disela-selain itu. Enggak tebal, enggak tebal. Yang tebal itu kayak nggak kita sebutin dah, kayak si fulan dah gitu. Pokoknya dulunya tebal. Jadi kalau kita gini ini nggak nyentuh ke dagu kita gitu, itu namanya tebal. Kalau ini kan masih nggak tebal, apalagi yang cuma 3 doang, 3 lembar, tipis itu, tipis ya. Jadi fakhallil lihyataka, maka sela-selain janggutmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khallilu baina asabiikum, sela-selain antara jari-jarimu. La yukhallilullahu bainaha binnar, maka insya Allah pasti besok di akhirat Allah enggak sela-selain jari kalian dengan api neraka. Jari-jari nih, jari-jari tangan, jari-jari kaki, sela-selain. Maka maaf gitu, kurang sempurna nampaknya kalau basuh tangan itu cuman diguyurin air, kan nggak ada khalilnya, nggak ada disela-selainnya. Kaki juga begitu, cuman disiram air doang, nggak dikhalil, nggak disela-selain. Kata Rasulullah begitu, insya Allah cenderung pasti jari-jari kalian baik tangan ataupun kaki besok di akhirat nggak disela-selain oleh api neraka gitu. Jadi kita aman sela-selain. Maaf ya, kita kutuan air aja nggak enak, sela-sela kaki kutuan air nggak enak, garuk mulu. Ngapain sih bang, gatal banget gitu. Pas dilihat ini udah putih nih, karena banyak berendam di air bekas rendeman celana, kan pada gatal tuh. Itu nggak enak. Tuh adem tuh saudara, adem, cuman gatal. Kalau besok gatal kagak, panas. Ubun-ubun kita mendidih. Emang apa? Karena yang dipanas itu kaki.
Yang tembus kepala di ubun-ubun kita tuh mendidih. Itu yang paling ringan, saudara. Makanya bahasa saya bukan ego, membahasakan agama untuk memudahkan pemahaman. Jangan iseng-iseng cobek berbuat dosa. Jangan iseng-iseng. Karena yang namanya dosa nggak main-main, nggak pakai syarat, nggak pakai rukun. Ente kerjain, jadi itu dosa. Kalau ibadah ada syaratnya, ada rukunnya. Kita nggak tahu diterima ataupun ditolak oleh Allah, tapi kita berupaya untuk bisa diterima. Tapi kalau dosa jadi itu dosa. Tapi kan sukron kalau dosa cuman atau juga itu kasih sayang Allah, hadirin. Kok kasih sayang Allah? Iya, coba kalau disamain ame pahala kita. Contoh, kata Rasulullah, kalau baca satu huruf Al-Quran, setiap satu huruf satu kebaikan, yang Allah lipat gandakan jadi 10. Maka kalau alif lam mim jadi 30 kebaikan. Kalau Allah samain kebaikan ame keburukan, nggak nahan banget udah. Nih Allah sayang ame kita. Tuh. Sayangnya bagaimana suka? Dosa kita udah jadi kita kerjaan cuman atau. Nggak berlebih, nggak atau doang. Saking sayangnya Allah. Masih doyan sama dosa, tumpuk lagi. Dia mau ngetes panas sampai enggak kali api neraka gitu. Ya. Kenapa? Rata-rata saat tadi kaget bejendol, enggak ada tanda di muka, yang ada tanda titik hitam di hati. Yang setiap kita enggak bisa ngelihat hati, tapi bisa berasa enak enggaknya. Tuh kalau orang yang mau selalu kontrol hatinya, bawaannya gelisah, enggak nyaman. Tuh udah sinyal namanya, tanda-tanda. Kalau bahasa kitanya udah berhenti dah, hapus tuh dosa, lempengin hidup, cakepin ibadah. Tuh begitu. Karena ini judulnya barometer gitu. Baik enggaknya seseorang bergantung bagaimana hatinya. Ya, kita lanjutkan hadirin. Wal hadirat rahimakumullah. Jadi khalil asabi, sela-selain jari kita jangan cuma di siram doang, ya. Pastiin kita selain tuh. Kita lanjutkan. Summa qal, lalu baginda Rasul melanjutkan sabdanya, hadis beliau, wailul lil aqab minan nar, rawahu Darul Qutni. Celakalah. Wail itu kalau bahasa kita celaka. Wail itu bisa artinya neraka, sesuatu yang sangat jelek. Celakalah bagi tumit-tumit dengan ancaman pedih dan panasnya api neraka. Tumit. Pernah kita bahas di majelis kita ini, insya Allah. Kalau tumit itu ibarat kata ini nih kaki, ini punggung, ini mata kaki, ini tapak kaki, ini tumit di sini. Kan kadang-kadang kalau dulu tuh kita ada yang pecah-pecah tuh tumit, gitu. Kalau diginiin, dibengkek ya, ditekan begini nih, kelihatan dagingnya. Cerita. Oke. Nih tumit nih, ada belah tuh biasanya, ya kan? Ada belah. Nah kalau ada belah begitu kita giniin, dia melebar dan kelihatan daging dalamnya harus kena. Sampai segitu syukran, sampai segitu sayangnya Allah, perhatiannya Rasulullah ame kita nih, hambanya, ame kita umatnya, sampai begitu tuh. Cuman kita nggak peduli, nggak peduli kita. Ini yang bahaya. Tapi kan ini urusan sunnah. Saudara, walaupun sunnah, Allah enggak pernah hitungan untuk ngasih pahala. Ini namanya Allah udah jor-joran nih sama kebaikan. Ente berbuat ini, saya kasih lebih, kata Allah. Mau, ini pasti. Bukan cuman judul iming-iming, janji palsu kagak, beneran nih. Beneran. Ya. Nih kita harus masukin tuh, harus kenain tuh. Maka kita jangan disiram. Sekali lagi, gunakan kalau kakinya kanan, gunakan tangan kiri. Kalau kaki kiri, gunakan tangan kanan. Baik, kita lanjutkan. Wadallaqal a'dha, wadalqul a'dha, dan apa namanya? Gosok anggota yang bisa digosok. Wajah gosok, gosok. Tangan gosok, kaki gosok. Kalau pala kan nggak bisa digosok.
pale nggak bisa digosok, ya. Jadi yang bisa digosok, gosok. Jangan cuman kaki ini misalkan, siram. Gosok, digosok. Anggota wudhu digosok, ya. Biar pori-porinya kebuke, maaf, dakinya hilang, dosanya rontong. Kita lanjutkan. Wa ayyakula thalatha akhirahu mustaqbilan ilal qiblah. Kemudian setelah semuanya digosok, dari awal niat bebarengan dengan wajah sampai tartib 6 rukun wudu, kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kiblat itu apa, Sukron? Kiblat itu adalah arah yang dianjurkan dan diajarkan oleh agama kita dalam hal ibadah. Mau baca Quran, mau sholat, mau baca kitab, mau belajar, mau ngapal, ngadep kiblat. Kalau doa, kiblatnya langit. Doa, kiblatnya langit. Jadi kebaikan itu ngadep kiblat. Itu hasilnya beda, saudara. Boleh dibuktikan. Misal, bermisal doang. Kita punya anak 2, yang atau ngadep kiblat, yang atau nyampingin kiblat, atau nauzubillah belakangin kiblat. Hasilnya beda. Boleh dibuktikan, dan saya sudah membuktikan. Alhamdulillah saya sudah membuktikan. Hasilnya beda, jauh bedanya. Ya, kita lanjutkan. Rafi'an yadaihi wa basarihi ila sama, dalam keadaan matanya ngelihat ke atas. Gitu. Rafi'annya, angkat tangannya. Ini Rasulullah ngajarin nih. Terserah orang lain yang mengatakan itu bid'ah, terserah dah. Ini ajaran Rasulullah. Lana a'maluna walakum. Bagi kami apa yang kami kerjakan dengan keyakinan yang kami yakini dari guru-guru kita dan orang tua kita. Bagi kalian yang kalian kerjakan. Gak usah intervensi urusan kami. Kami pun tidak intervensi urusan kalian. Ini urusan ibadah masing-masing. Karena kita sama-sama muslim, kalimatnya adalah lana a'maluna walakum. Tapi kalau orang non muslim, lakum dinukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kalau kita umat Islam mengatakan, oh kalau begitu kita beda, udah ada lakum dinukum, gak boleh. Nah, kan sama-sama muslim, ngapa jadi lakum dinukum? Gitu. Jadi lana a'maluna walakum a'maluna. Angkat tangan, mata ke atas. Tuh. Ini Rasulullah ngajarin, makin kita butuh sangat sama Allah, makin ngatas nih. Makanya ada satu keterangan yang ketiak mulia beliau sampai kelihatan tuh. Kalau kita bukan Rasul, bukan Nabi, bukan kekasih Allah, bukan. Kalau doa, amin, amin. Tapi doa lama banget, ya, masih lama itu, amin, amin. Tuh dari bangku. Kalau kata malaikat, itu sungguh-sungguh gak sih? Ente minta gak sih? Tuh. Maka kata Rasulullah, idza sa'altumullaha fas'alu wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kalian nih minta sama Allah, mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan Allah bakalan ijabah. Nah, kalau begini bagaimana? Amin. 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 Amin, amin. Amin, amin. Itu udah tanda dia nggak demen sama doa tersebut. Lame gitu kan? Kasih kagak gitu dia ogah tuh. Padahal itu judulnya ibadah tuh. Tapi kalau judul berkat kagak dapat, negor pak belum nih. Doa aja yang ada nilai ibadahnya, yang kita yakin pasti Allah ijabah, kan gitu. Dia ogah-ogahan. Ya Rabb, ya angkat tangan, ya kan. Terus lepas pandangan ilas sama ke langit. Walau a'ma, maaf, walaupun orang tersebut buta, tetap angkat. Gimana melek? Cuman yang sering kita temukan, saya jadi nggak megang. Yang kita sering temukan adalah sambil jalan tuh, selesai wudhu, ente minta ame orang aja nggak adab, saudara, begitu. Bos, jadi bagaimana bos? Sambil jalan gitu, nggak adab, saudara, nggak ada punya akhlak, apalagi sama Allah. Kan gitu. Itu kan jauh tingkatan kita di dasar sumur banget. Allah maha tinggi, saudara.
Kan begitu. Kalau ente memang judulnya pengen benar-benar Allah ijabah, pakai dong akhlaknya, pakai dong adabnya. Ketika ente minta sama Allah, ikutin tuntunan Rasulullah. Bagaimana tuntunan Rasulullah? Itu yang kita ikutin. Kan begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu. Kan gitu. Kalau kalian benar-benar ingin benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Maka kalau kalian ikuti aku, kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Rasulullah, saudara. Ya, angkat tangan, mata lepas ke atas ke langit, walau a'ma, walaupun beliau itu mohon maaf buta matanya, dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Itu doa habis wudu. Doa habis wudu. Jangan sampai nggak dibaca tuh. Sukron sunnah. Sekali lagi saudara, emang nih sunnah. Iya, ini sunnah. Artinya sunnah di sini dikerjain, cakep, pahalanya besar. Nggak dikerjain, nggak jadi ngape-ngape sama wudu kita. Cuman rugi saudara. Kita di hidup masih dikasih panjang umur sama Allah dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merubah yang jelek jadi bagus, yang kotor jadi bersih, yang kurang jadi sempurna. Ini waktu hidup. Maaf ya, jangan sok-sokan jadi kayak orang kaya. Yang sunnah ente nggak mau ambil, yang wajib belum tentu Allah terima. Modal apaan besok? Jangan sok-sokan jadi orang kaya. Ikutin aja Rasulullah. Kita nggak tahu nasib kita besok bagaimana di akhirat. Gitu. Supaya bekal kita pasti. Amalan kita ada tuntunannya, ada yang ngarahin. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyaqra inna anzalnahu ba'dahu kadzalik, seperti itu. Ya, jadi setelah kita selesai doa, habis wudu kita baca inna anzalnahu. Ya, baca dah tu inna anzalnahu. Cuman juga jangan sambil jalan, netap di situ. Ngadep kiblat kita, netap baca inna anzalnahu. Yang benar bacanya, jangan buru-buru, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa dari kita umat Islam berwudu, fa ahsanal wudu'a, dibagusin wudunya. Artinya dibagusin, ikutin Rasulullah. Udah pasti bagus banget tuh. Jangan ikutin orang yang ada di hadapan kita, gitu, yang belum tentu benarnya. Ikutin dari Rasul, udah pasti benar. Mau dibawa kemana udah pasti benar. Mau di Indonesia benar, mau di Jordan benar, mau di Afrika benar, udah pasti, nggak mungkin nggak. Ikutin dari Rasulullah. Ikutin Rasul. Perbagus wudu kita, Makanya yang namanya ilmu tuh makin digali, kita merasa kurang. Kan masih ada juga saudara, orang tuh mohon maaf dah. Orang itu kalau misalkan dia udah bahas nang wudu, di satu majelis dia datang wudu lagi. Kemarin udah, nih wudu lagi. Nah kapan kelar? Makin bagus saudara. Bisa jadi di wudu pembahasan awal ada yang kurang, pembahasan yang kedua kita ikut ada tambahan. Tuh. Begitu loh. Ya, jadi makin sempurna. Jangan nolak ilmu, karena ilmu itu sesuatu yang kita butuhkan, ya. Bukan penyempurna, tapi dia sesuatu yang kita butuhkan, penerang hidup. Kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Man tawaddaa fa ahsanal wudu thumma rafa'a basarahu ila sama thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu ila akhirih futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sa'a. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb.
Rawahu Muslim. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari kita umat Islam laki perempuan wudunya cakep, sempurna, urutannya bagus, nggak ada yang kelewatan, lalu dia angkat matanya pandangannya ke langit, lalu dia berdoa sebagaimana doa tadi sampai akhir, futihat lahu, dibukakan oleh Allah buat dia tersebut thamaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Kan surga itu 8 tingkatan, hadirin wal hadirat. Kalau neraka 7. Makanya kita dianjurkan sangat baca tuh Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Insya Allah bahkan pasti neraka akan mengatakan, ya Rob, jangan masukkan dia ke dalamku, jangan masukin. Emang apa? Kita udah biasa baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesuai dengan banyaknya tingkatan neraka. Kalau judul surga 8. Kata Fadilatul Syekh yang udah kita bahas di sini, Maimun Zubair, anggota sujud 7 tambahin atau ati jadi 8. Itulah yang insya Allah kita bisa masuk surga dari 8 pintu yang ada. Waktu sujud anggota sujud 7 tambahin atau apa itu hati. Maka insya Allah kita semuanya bisa masuk dari 8 pintu yang ada, termasuk dengan wudhu yang sempurna. Kata Rasulullah begitu. Futihat lahu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sa'a, maka dibukakan oleh Allah ya kan buat orang tersebut 8 pintu surga, dia boleh masuk dari mana aja. Itu wudu, sekali lagi itu wudu, dan baru wudu, belum sholat, belum masuk sholat, baru wudunya doang. Kita mau pilih yang mana aja kita masuk surganya, monggo silakan, dikasih sama Allah. Makanya perbagus wudu kita. Jangan merasa udah cukup dan juga yakin sempurna. Enggak, belajarin lagi. Biar benar-benar mendekati kesempurnaan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, faqala ba'da faraghihi, kemudian dia berkata setelah selesainya wudu, subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika, kutiba fi raqqin thumma ju'ila fi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Rawahul Hakim. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berwudu ya, kemudian setelah selesai wudu, basuhan kaki kiri, dia selesai itu wudunya, lalu dia berdoa subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika, kutiba, maka ditulis di 1 lembar kulit, kata baginda Rasul, kemudian dijadikan itu tulisan yang ada di lembar kulit tersebut di satu tempat yang tinggi dan gak bakalan rusak sampai kiamat. Artinya apa, hadirin? Ini catatan malaikat untuk ibadah wudhu kita, dari pertama ditulis sampai kiamat gak bakalan rusak, aman dan pasti buat kita. Kalau kita agak luasin lagi, hadirin wal hadirat, sama kerjaan kita semenjak balik sampai meninggal, ditulis tuh sama malaikat. Malaikat kanan sama malaikat kiri, malaikat kanan sebagai pimpinan, malaikat kiri sebagai bawahan. Untuk urusan yang baik, malaikat kanan langsung nyatet sesuai perintah Allah. Malaikat kiri ketika berbuat nakal, ini hamba Allah, kata malaikat kanan, stop malaikat kiri, jangan tulis dulu. Emang ngapain? Sebegitu itulah yang diperintahkan Allah kepada kita. Jangan tulis, tungguin deh tobat sampai kagak. Masih sayang banget Allah sama kita. Maka kalimat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepetan, kata Allah, minta ampun, tobat dari kesalahan kalian, cepetan, kata Allah. Ente kan gak tahu, saya yang tahu, kata Allah, umur ente kapan habisnya. Cepetan, kata Allah, jangan sampai ente nyesal, cepetan, kata Allah. Allah yang perintahkan tuh. Kita masih nyantai aja, tenang, kita nikmatin aja masa muda, ntar tua baru tobat. Emang sampai? Yakin sampai? Ya, jangan jangan begitu. Dicatat semuanya tuh, dicatat. Besok Allah kasih dah nih kata Allah.
Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Nih baca kata Allah. Apa nih Allah? Ini catatan tentang amalmu. Kamu sendiri yang nentuin. Pantasan langsung masuk surga atau mampir dulu di neraka. Baca dah nih kata Allah. Kita mau ngapain dah? Kayak kita dah istilahnya waktu ngambil rapot anak kita. Bapak Wali Ahmad Fatih ya. Iya Ustadz saya. Iya. Dilihat rapotnya. Nih Pak silakan lihat nilai anak bapak di sekolah. Namanya cuma satu. Yang lain 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Kira-kira gitu gimana? Ya setahun lagi dah deh. Setahun lagi dah. Kita tahu tuh emang begitu catatan dari gurunya. Tuh, untuk memudahkan pemahaman. Besok kita lihat. Ya Allah astagfirullah. Mampir nih di neraka. Mampir di neraka. Yang baik cuma 2. Sisanya semuanya merah, dalu-dalu merahnya kayak orang dikerok masuk angin. Mampir tuh di neraka. Sekejap aja saudara. Nikmat seumur hidup kita nggak berasa. Celup doang, celup, tut, angkat. Nggak berasa nikmat seumur hidup. Asli itu. Apalagi lame dia nebin. Makanya bahasa saya tadi awal gitu ya, jangan cobe-cobe gitu berbuat dosa gitu. Kita nggak tahan siksa Allah. Sekarang Allah buka pintunya nih untuk ngebersihin kesalahan kita. Tinggal mau apa kagak? Ayo, kalau mau aku kasih nih kata Allah. Aku bukan cuma janji, aku buktiin kata Allah. Datang. Wala ubali kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Mentok dosa ente ke langit, apapun namanya dosanya, seberat apapun timbangannya, ente datang kepadaku kata Allah, aku nggak peduli, aku ampunin kamu. Kira-kira kita begitu gak? Itu saudara. Benar kata Ustaz Adi tadi. Emang dosa nih insya Allah 99,9% enak semuanya. Nggak ada yang kagak enak dosa. Ayo dah cari yang kagak enak itu dosa. Nggak ada. Rata-rata enak. Emang begitu neraka dihiasi namanya Allah. Sesuatu yang menggiurkan, menyenangkan. Ntar nyeplos dah ke neraka. Nyeplos di ke neraka. Ayo dah kalau nggak percaya. Ibu-ibu nih mohon maaf ya, mohon maaf ibu-ibu. Kalau disuruh pakai gamis apa pakai lepis, ibu pilih yang mana jujur, jangan bohong, banyak malaikat. Lepis. Udah lepis, cekak. Mohon maaf saya angkat nih supaya ini. Di sini bolong-bolong. Lagu-lagu nenek-nenek. Iya, diangkat kulitnya ikut kisut. Lagu-lagu nenek-nenek. Senang pakai leji kata sadari. Ya, nenek-nenek. Ya, lah kata-kata. Lah. Kapek. Ya, itu begitu tuh. Enakan pakai lepis saudara, menyenangkan, kelihatan modis. Kalau kau pakai gamis, ya elah, pakai cadar, ya elah, ya kan? Pakai jilbab, kita habis dari salon guntingan, orang kagak lihat bagus kepala kita. Dosa, enakan dosa, emang enakan dosa ketimbang pahala, emang begitu ujiannya. Ya, kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ada catatan khusus tuh. Kalau mau dirubah sekarang, kalau mau dihapus sekarang, kalau mau diperbaiki sekarang, bukan besok. Kita jangankan masuk ke kuburan, jangankan kita mati gor-goroh aja, udah nggak bisa dah. Ini selang semua. Kata bini kita kalau lagi, bang bangun lah bang, bangun lah bang. Udah nggak bisa ngapa-ngapain bener. Dia tobat, Allah nggak terima. Dia berbuat baik, Allah nggak terima. Udah gor-goroh, lak-lakan di sini, udah nggak lancar lagi, udah di sini. Kalau dicabut tuh alat di kedokteran selesai, nit mati dia. Nungguin entuh, dia terserah. Kita cuma ngasih tahu doang. Ya, kalau mau berubah sekarang. Kalau nanti kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah.
Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata inna anzalnahu fi athari wudu'ih marratan. Barang siapa, kata baginda Rasul, yang membaca surah inna anzalnahu fi athari wudu'ih setelah dia berwudu marratan, satu kali, kana minas siddiqin, dia akan Allah masukkan termasuk orang-orang yang jujur. Siddiqin itu ahli surga, saudara. Baca sekali, berat gak? Enggak, cuman jarang yang baca. Nah, bisa jadi baru tahu kata Sa'ad Adi tadi. Baca inna anzalnahu, kan apal kan? Itu kan juz amma. Apal yang apal kata Sa'ad Adi. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazalul warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca sekali, ya kan, berkumpul sama orang-orang yang siddiq, ya, subhanallah, udah pasti surga itu, udah pasti surga, ya kan. Wa man qara'aha marratain, barang siapa yang membaca setelah wudu inna anzalnahu 2 kali, ya kan, kutiba fi diwani suhada, akan ditulis berkumpul sama syahid-syahidnya Allah yang udah pasti sorgenya. Bahkan untuk orang-orang yang syahid Allah tawarin, hamba-hambaku, kata Allah, iya baik, apaan ya Rabb, ente udah merasa, udah alhamdulillah ya Rabb, ada minta lagi? Enggak ya Rabb, udah banyak banget, udah melimpah banget, mau apaan lagi, ngomong, kata Allah. Enggak ya Rob, udahan. Ini ya Allah, udah banyak banget dah. Yang belum pernah kita ketemu di sini udah melimpah. Udah Rob, banyak banget. Ayo sebutin, kata Allah. Enggak ya Rob, udah. Karena Allah nanyain terus, nawarin terus, para saudara mengatakan, kalau memang begitu ya Rob, tolong hidupkan lagi ke kami, ke dunia. Kami ingin perang lagi, biar kami dapat pahala syahid lagi. Karena bagi kami sabetan pedang itu kayak apa namanya, gigitan semut, nggak berasa, hidupin lagi, kata Allah. Nggak bisa, udah mati tuh yang sahid, yang pasti sorge. Apalagi yang doyan dosa, yang udah sorge aja nggak mungkin balik lagi, kan begitu. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lizzalimina min nasir. Ahli neraka teriak, kata Allah, dari dalam neraka, nggak kuat dan minta dikeluarin dari neraka, dikasih hidup lagi sekejap. Na'mal solehan, kami ingin beramal soleh ya Allah, ghairal ladzi kunna na'mal, nggak kayak dulu lagi dah. Sholat kami gak main-mainin, aurat kami jaga, ame suami hormat, enggak judulnya bentak-bentak, ame bini perhatian, gak bohong, namanya susi ya susi. Enggak lagi dah ya Allah, enggak lagi dah, gitu, enggak lagi dah, gitu. Allah jawabnya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Kan aku udah panjangin umurnya, udah aku kasih peringatan buat kalian, sekarang ente minta, nggak bisa, kata Allah. Fadzuku fama lizalimina minnas, sekarang rasain aja oleh kalian, kata Allah, siksaan aku betapa pedihnya. Nggak ada seorang penolong pun, kata Allah, yang menolong orang-orang yang berbuat zalim. Ya, jadi kalau mau berubah sekarang, saat ini, entar aja dah sukron subuh, kalau hidup, begitu dah bahasanya gampang. Kalau hidup sampai subuh, kalau kagak hidup lah, diumumin, kata saya, inna lillahi, jama Riyadul Abidin nih, jama Riyadul Abidin, tinggal judulnya nih, laki perempuan nih, gitu. Da inna lillahi, ya. Kalau yang membacanya 3 kali, hasarakullahu ma'al anbiya, Allah akan himpun orang tersebut bersama para nabi. 124.000 nabi kumpul, kita bareng sama beliau, udah pasti nikmat. Bacanya 3 kali, cuman istiqomah.
Tuh, kok istiqomah? Iya, kalau cuma sekali orang enak. Aneh baca 3 kali. Terus seterusnya enggak, udah untuk aja. Enggak bisa. Kan kata Rasul begitu, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa inqal. Perbuatan yang paling Allah cintai adwamuha, continue, senantiasa, langgeng, istiqomah, wa inqal, walaupun jumlahnya dikit. Ini kan anjurannya sampai 3 kali. Kita sekali aja cakep, top, dah. Tuh, kumpul ame siddiqin, ketimbang 3 cuma sekali dengan dikit, tapi istiqomah, ya. Wa taslisu kullin, dan membasuhnya 3 kali setiap anggota wudhu, wajah, tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki kanan, kaki kiri, basuhannya 3 kali. Kalau sekali bagaimana syukur? Nggak apa-apa, kan ini sunnah, tapi harus yakin sampai sempurna basuhannya. Kalau yakin, plus kalau yakin, dan kita nggak mau ketinggalan jamaah. Contoh tadi, nih Ustadz Haji Ahmad Zarkasi, beliau imam. Misalkan saya batal wudhu, saya tuh dianjurkan oleh agama, kita dianjurkan oleh agama basuhnya 3 kali. Cuma saya nggak mau ketinggalan jamaah, sekali aja boleh? Boleh. Tuh, yang penting benar, sempurna. Emang apa? Kita mengutamakan dapat sholat jamaah dari awal. Begitu saudara, namanya taslis, meniga kalian basuhan setiap anggota wudhu. Hukumnya sunnah, supaya benar-benar yang kurang jadi sempurna. Mungkin basuhan awal cuman sampai sini, misalkan sikut, basuhan kedua sini, basuhan ketiga dilebihin, kan jadi bagus. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, udah bunyi bel, azan sudah berkumandang, maka insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada maklumat? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita aturkan jazakumullah khairul jaza, jazakumullah hasanul jaza pada guru kita Kiai Haji Sultan Ma'mun bin Abu Yaqi Nur Muhammad yang telah menyampaikan kajiannya dan ilmunya. Mudah-mudahan menjadi manfaat dunia dan akhirat, dan menambahkan kesempurnaan ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita baca doa, kita bacakan suratul Fatihah. Banyak jamaah kita yang sedang ditimpa musibah atau diuji Allah Subhanahu wa taala dengan musibah penyakit. Di antaranya yang pertama adalah Ibu Hajanina Turwinah binti Haji Abbas Surya Didingrat, istri dari Bapak Haji Endang Abdul Khalik, yang seingat saya mungkin udah 3 mingguan masih dirawat di rumah sakit. Kemudian juga informasi terbaru tadi, Bang Jeki, ya anaknya Bapak Wardi, jamaah kita juga infonya sedang dirawat di rumah sakit di daerah Bekasi. Kemudian juga orang tua kita Ustadz Haji Syakaruddin yang biasa hadir bersama kita di kajian ini, malam hari ini tidak hadir karena kondisinya kurang sehat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan yang lainnya semuanya, mungkin juga yang lainnya tinggal niatin dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita yang kita kenal, kita niatkan yang sedang tertimpa musibah penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, serta Allah berikan kekuatan, kesehatan yang kembali untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Al-Fatihahnya nanti kita mohonkan pada guru kita. Al-Fatihah biniyatis shifa was-sihhah was-salamah wal-afiyah, khususan li asma'il madhkur biniyatil qabul wal maqbul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir